Oke, salam sehat dan semangat. Jumpa lagi dengan Bu Nita. Kita kembali belajar dalam pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, materi sakramen perkawinan untuk kelas 9. Siap ya? Baik, kita akan segera mulai pembelajarannya. Nah, anak-anak hebat, kita akan mulai dengan berdoa terlebih dulu supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik dan lancar. Mari sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa kami di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Kami mohon kepadamu supaya Engkau menerangi akal budi kami agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Bantu kami selama proses belajar ini supaya dapat memusatkan perhatian kami hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Ya Tuhan, dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak kelas 9. Pelajaran kali ini mempunyai tujuan. Tujuan yang akan kita raih adalah yang pertama, menjelaskan pandangan gereja tentang perkawinan. Lalu menjelaskan tentang perkawinan sebagai sakramen dan menjelaskan sifat perkawinan Katolik, menjelaskan tujuan perkawinan menurut ajaran gereja, dan menyusun doa untuk kelanggengan perkawinan dari orang tua kita. Oke, anak hebat, kita langsung saja ya. Kita diingatkan lagi dalam pembelajaran tentang panggilan hidup terlebih dulu. Panggilan hidup kita ada dua, yaitu panggilan hidup membiara atau panggilan hidup imamat dan panggilan hidup dalam sakramen perkawinan. Panggilan hidup dalam sakramen perkawinan ini dilakukan oleh mereka yang menjadi bagian dari kelompok kaum awam. Kaum awam itu siapa? Kaum awam itu ialah kelompok orang-orang yang tidak mengucapkan trikaul suci dan juga tidak menerima sakramen imamat. Mereka boleh hidup dalam perkawinan atau hidup berkeluarga. Sedangkan panggilan hidup yang satunya adalah panggilan hidup selibat. Mereka adalah kelompok orang-orang tertabis. Tertabis itu adalah kaum yang menerima sakramen imamat, ya, kaum hierarki. Kemudian kelompok biarawan-biarawati, mereka adalah kaum yang mengucapkan trikaul suci, di mana akan hidup sebagai seorang bruder atau suster. Nah, kali ini kita akan lebih membicarakan tentang panggilan hidup dalam sakramen perkawinan sebagai kaum awam. Perkawinan itu dipandang sebagai persekutuan anak-anak. Kenapa? Karena ada interaksi, ada hubungan yang terjalin terus-menerus sehingga muncul kerinduan untuk berkumpul kembali. Nah, perkawinan adalah persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya. Lalu perkawinan Katolik ini disebut sebagai sakramen. Kenapa? Karena melambangkan hubungan antara Kristus dan gerejanya. Jadi kalau menikah dalam gereja Katolik itu tidak hanya sebatas pada laki-laki dan perempuan saja, tetapi melambangkan hubungan antara Kristus dan gerejanya. Sehingga sakramen ini menjadi tanda dan sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan manusia. Nah, anak-anak, hubungan perkawinan ini melibatkan Allah di dalamnya. Jadi tidak boleh buat main-main, tidak sebagai kontrak, kemudian bisa pisah begitu saja, melainkan satu untuk selamanya. Anak-anak, keluarga yang dibentuk dalam sakramen perkawinan ini disebut dengan gereja mini. Ya. Kenapa disebut dengan gereja mini? Karena hidup perkawinan itu merupakan persekutuan layaknya seperti gereja. Persekutuan yang didasarkan kasih, memperlihatkan dan melambangkan kasih Allah pada manusia dan kasih Yesus pada gerejanya. Maka keluarga yang dibentuk melalui sakramen perkawinan ini juga disebut sebagai gereja mini, tempat kita bertumbuh dan berkembang. Berkembang dan bertumbuh apa? Iman kita. Ya, betul.
Nah, selanjutnya mari kita siapkan hati untuk bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan kali ini diambil dari Efesus bab 5 ayat 22 sampai dengan ayat 33. Isinya begini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Baik, dari dasar biblis Efesus tersebut, maka kita akan belajar apa sih tujuan perkawinan. Jadi tujuan perkawinan itu tidak hanya sekedar untuk mendapatkan keturunan saja, tetapi tujuan perkawinan yang utama itu adalah kesejahteraan suami istri, itu kebahagiaan keduanya, ya, ketentraman keduanya. Lalu kemudian mendapatkan buah perkawinan. Buah perkawinan itu apa? Yaitu mendapatkan keturunan. Selanjutnya, perkawinan juga bertujuan untuk pendidikan anak. Anak-anak yang sudah dianugerahkan Tuhan kepada keluarga tersebut harus dididik, dirawat, ya, kemudian mendapatkan pendidikan yang layak. Dan yang selanjutnya adalah kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Karena orang yang hidup dalam bahtera rumah tangga itu tidak mungkin hidup sendiri, tapi hidup bersama dengan orang lain. Maka bagaimana mereka juga terlibat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Baik, anak-anak yang luar biasa, kita masuk ke ciri perkawinan Katolik. Ciri perkawinan Katolik ada dua. Yang pertama, monogami, dan yang kedua adalah tak terceraikan. Apa itu monogami? Monogami itu adalah cinta seorang pria dan seorang wanita yang bersifat total, tidak terbagikan atau utuh. Jadi tidak boleh mempunyai istri lebih dari satu atau suami lebih dari satu, tetapi satu pria dan satu wanita, monogami. Kemudian tak terceraikan. Perkawinan Katolik berarti tidak dikenal adanya perceraian, karena apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Catat ya. Nah, demikian anak-anak penjelasan Ibu tentang sakramen perkawinan, dan sampailah ketika kita pada time for work. Apa itu? Tugas bagi anak-anak. Silakan anak-anak memilih salah satu tugas. Kalian boleh membuat doa untuk kelanggengan atau kelestarian perkawinan orang tuamu. Atau kalian membuat doa untuk kesejahteraan keluargamu. Baik, pilih salah satu doa ya anak-anak. Buat doa dengan struktur doa yang benar. Yang pertama, syukur dahulu, baru kemudian permohonan dan penyerahan. Silakan anak-anak tuliskan doamu itu di kolom komentar ya. Ibu tunggu doanya anak-anak dan akan Ibu segera koreksi pastinya. Baik anak hebat, kita akan tutup pelajaran kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang kami belajar. Semoga apa yang kami pelajari dapat kami pahami dengan baik. Kami percayakan usaha dan jerih payah kami kepadamu, karena bagimu tidak ada yang mustahil. Doa ini kami panjatkan melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Berkah dalam anak-anak, Tuhan memberkati.